Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Apapun persoalan dan situasi hidup kita, tetap percaya, miliki iman dan berharap selalu kepada Tuhan. Jangan kehilangan sukacita, tapi bersukacitalah selalu dalam segala keadaan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat pimpinan Tuhan dari pagi hingga malam ini. Tuhan sudah menolong dan menyertai kami dalam segala aktivitas yang kami lakukan. Saat malam ini kami rindu diperlengkapi dan dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 132. Saya akan membaca Mazmur 132 ayat 13 dan sampai ke 16. Tertulis demikian. Sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Di sini aku hendak diam, sebab aku mengingininya. Perbekalannya akan kuberkati dengan limpahnya. Orang-orangnya yang miskin akan kukenyangkan dengan roti. Imam-imamnya akan kukenakan pakaian keselamatan. Dan orang-orangnya yang saleh akan bersorak-sorai dengan girang. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan telah memilih Israel untuk suatu tujuan, yaitu untuk menyatakan kuasanya, kesetiaannya, dan kebaikannya kepada seluruh umat manusia yang ada di bumi. Selain itu, pilihannya atas Israel juga berkaitan dengan rencana keselamatannya atas semua manusia. Israel menjadi sebuah bukti bagi kita bahwa ada Tuhan yang Maha Kuasa dan menjadi contoh bagi kita untuk menyembah Tuhan yang Maha Kuasa itu, yang kita kenal dalam Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya kepada Kristus menjadi bagian dari umat pilihan Tuhan dan diumpamakan seperti ranting yang dicangkokkan kepada pohon zaitun, sebagaimana tercatat dalam Roma 11 ayat 17. Sebagai umat pilihannya, Tuhan berkenan untuk tinggal dalam hidup kita. Dalam Mazmur 132 ayat 13-16 ini, kita membaca bahwa Tuhan telah memilih Sion menjadi tempat kedudukannya yang Tuhan ingini, di mana Tuhan mau berdiam untuk selamanya. Bila kita membaca bagian awal dari pasal ini, maka kita akan mengerti adanya kerinduan dari Raja Daud untuk membuat sebuah tempat kediaman bagi Tuhan. Dan kemudian Tuhan menyatakan bahwa ia akan berdiam di situ, yaitu di Sion untuk seterusnya dan selamanya. Kata Sion seringkali dihubungkan dengan Yerusalem, tapi Sion tidak terbatas hanya soal Yerusalem secara fisik, bukan hanya soal Israel, namun lebih daripada itu, Sion berbicara mengenai kita semua, orang-orang yang beriman kepada Kristus. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita merindukan agar Tuhan hadir dalam hidup kita, bukan sekedar hadir di sebuah bangunan, karena Tuhan tidak tinggal dalam bangunan apapun, tapi ia tinggal dalam kehidupan kita. Di zaman dulu, Raja Daud menginginkan untuk membangun sebuah bait Tuhan, di mana Tuhan hadir di situ. Ada kemuliaan Tuhan dalam tempat kudusnya. Sebagian besar orang juga masih punya pandangan yang sama, mengira bahwa Tuhan itu tinggal di sebuah bangunan. Tapi tidak demikian halnya, saudara. Bagi kita yang sungguh-sungguh sudah mengerti, sesungguhnya Tuhan itu tidak dapat dibatasi untuk berdiam di suatu bangunan. Itu sesungguhnya bukan tempat kediamannya. Di sini dikatakan, Tuhan telah memilih tempat kediamannya, yaitu Sion. Tapi Sion sekali lagi, bukan hanya soal Yerusalem atau Israel secara fisik. Sion ini berbicara tentang saudara dan saya, tentang kita semua. Tuhan telah memilih kita
menjadi tempat kediamannya. Kita dijadikan sebagai bait-Nya yang kudus, yang didiami oleh Roh-Nya yang kudus. Dan Tuhan itu Immanuel, beserta dengan kita senantiasa sampai akhir zaman dan selama-lamanya. Karena ini, saudara, kita patut bersyukur, sebab Tuhan memilih kita menjadi tempat tinggal-Nya. Kita yang berdosa diampuninya, kita yang tidak layak dilayakkannya, kita yang tidak benar telah dibenarkannya untuk menjadi tempat kediaman-Nya yang kudus. 1 Korintus 3 ayat 16 dengan jelas mengatakan bahwa tubuh kita adalah bait Tuhan. Ada Roh Tuhan di dalam kita. Kehadiran Tuhan dalam hidup kita membawa berkat, pemeliharaan, keselamatan, dan sukacita yang berlimpah-limpah. Saudara yang dikasihi Tuhan, menyadari akan hal ini, bahwa Tuhan ada bersama kita. Mari jalani hidup kita dengan bersukacita. Tuhan tidak jauh, tapi Dia ada dekat di dalam hati dan kehidupan kita. Kita tidak pernah sendirian, karena Tuhan selalu ada, Immanuel, bersama dengan kita, sekarang dan seterusnya, dan sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sungguh sangat baik, Tuhan Allah kami yang hidup, yang selalu mengasihi kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami bersuka cita, sungguh bersyukur, karena Tuhan telah menjadikan kami umat pilihan-Mu. Engkau memilih kami dan menjadikan kami tempat kediaman-Mu. Kami sadar bahwa kami adalah bait-Mu yang kudus. Karena itu kami mau bersuka cita, karena Tuhan ada bersama kami. Dan kami tidak mau mendukakan hati-Mu, tapi kami mau memuliakan Engkau dengan tubuh kami, dengan hidup yang Tuhan anugerahkan. Pimpin kami selalu ya Tuhan, agar kehidupan kami selalu berkenan kepadamu. Terima kasih untuk firman-Mu. Lindungilah kami Tuhan di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami bawa kepadamu setiap permohonan doa, setiap pergumulan yang kami alami masing-masing, agar tangan Tuhan menjamah, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, menghiburkan yang susah, melepaskan yang terikat terbelenggu dosa, dan memberikan jalan keluar bagi yang sedang dalam masalah. Kami percaya kami alami kemenangan, sukacita, pertolongan, dan berkat Tuhan. Berkati bangsa negara kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa mengenal dan percaya kepadamu. Berkatilah semua umat-Mu di mana saja berada. Berkatilah keluarga kami masing-masing secara pribadi. Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Segala puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.